Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Yuk Ngoding. Aku Rizal, dan di video pembelajaran OOP Python kali ini, kita akan bahas mengenai polymorphism. Nah, polymorphism ini nggak kalah penting loh dengan inheritance. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, apa itu polymorphism? Nah, kalau secara arti, poly itu artinya banyak, lalu morphism itu artinya bentuk. Jadi, kalau secara bahasa ya, polymorphism itu artinya banyak bentuk. Nah, kemudian kalau dalam konteks OOP, polymorphism itu apa sih? Jadi, polymorphism adalah kemampuan objek dari berbagai kelas untuk memiliki perilaku yang sama, meskipun dengan nama metode yang sama, tetapi dengan implementasi yang berbeda. Contohnya nih, kita punya tombol play. Tombol play ini kan biasanya ada di banyak bidang ya. Contohnya di pemutar musik itu untuk memainkan lagu. Di pemutar video, dia untuk memutar video atau film. Lalu di game, dia untuk memulai permainan. Nah, ketiganya ini sama-sama tombol play nih, tapi tindakannya berbeda sesuai konteks. Itulah yang dinamakan dengan polymorphism. Lalu, jenis-jenis polymorphism ada berapa sih? Nah, jadi sebenarnya jenis polymorphism ada dua, yaitu method overloading dan juga method overriding. Yang pertama, method overloading. Method overloading adalah proses di mana polymorphism dapat membuat beberapa metode atau fungsi dengan nama yang sama, namun memiliki parameter yang berbeda. Method overloading setidaknya harus memenuhi salah satu dari kriteria berikut. Yang pertama, setiap metode memiliki jumlah parameter yang berbeda. Yang kedua, jenis parameter yang dimiliki oleh setiap metode berbeda. Dan yang ketiga, urutan parameter pada setiap metode berbeda. Nah, jadi ketika salah satu dari kriteria ini terpenuhi, maka itu bisa disebut dengan method overloading. Nah, biar lebih paham, yuk kita langsung masuk aja ke codingan. Nah, untuk contoh codingannya seperti ini ya. Sebelumnya aku disclaimer dulu deh. Untuk Python itu sendiri sebenarnya nggak support yang namanya method overloading. Tapi kita bisa akalin contohnya dengan seperti ini. Nah, ini teman-teman adalah contoh codingan yang namanya operator overloading, di mana saya membuat kelas angka, kemudian ada konstruktor untuk memasukkan angka ke dalam objek yang akan kita buat. Lalu di sini saya punya metode GT atau greater than, artinya lebih besar dari. Jadi, metode ini akan mengembalikan hasil perbandingan antara kedua angka tersebut dengan menggunakan operator lebih besar dari. Selanjutnya ada metode LT atau less than. Artinya, metode ini akan mengembalikan perbandingan dari kedua angka tersebut dengan operator kurang dari. Dan yang terakhir ada metode EQ atau equal. Nah, metode ini akan mengembalikan hasil perbandingan dari kedua angka tersebut dengan operator sama dengan. Di sini contohnya saya membuat objek A dan B, dengan objek A itu bernilai 10 dan objek B bernilai 5. Kemudian untuk memanggil metode-metode tadi, maka kita bisa menggunakan print A lebih dari B. Maka yang terpanggil adalah metode yang ini. Nah, kemudian, jika saya print A kurang dari B, maka metode yang terpanggil adalah yang ini. Dan yang terakhir, print A sama dengan B, maka yang terpanggil adalah metode si ini, metodenya EQ. Jadi, kurang lebih begitu ya teman-teman. Kalau kita run, nah, dia akan menghasilkan output seperti ini. Yang pertama true, karena 10 ya lebih besar dari 5 ya kan. Kemudian false, karena A tidak lebih kecil dari 5. Si 10 tidak lebih kecil dari 5. Kemudian yang terakhir juga false karena 10 dan 5 itu tidak sama. Selanjutnya kita akan bahas tentang method overriding. Jadi method overriding berfungsi untuk memberikan implementasi spesifik dari metode yang sudah disediakan oleh parent class. Nah, jadi ini ada hubungannya ya dengan inheritance. Kemudian, dengan method overriding, kita dapat memodifikasi atau mengganti total metode pada subclass jika metode tersebut tidak sesuai dengan subclass. Contohnya gimana? Kita langsung aja ke codingan.
Nah, untuk contoh codingan overriding itu seperti ini ya teman-teman. Karena dia berhubungan dengan inheritance, maka kita akan membuat pewarisan atau turunan. Di sini saya punya kelas kendaraan sebagai parent kelasnya nanti dengan atribut nama dan warna. Kemudian ada metode info untuk mengoutputkan nama kendaraan beserta warnanya. Selanjutnya di sini ada kelas mobil, yaitu merupakan turunan dari kelas kendaraan dengan atribut tambahan yaitu jenis. Kemudian dia akan mengoverride dengan mendeklarasikan lagi metode info. Nah, di sini harus diperhatikan ada super.info, artinya memanggil metode info dari kelas induk yaitu kelas kendaraan. Nah, kemudian di deklarasi info pada subclass mobil ini ada tambahan nih. Dia ingin ngeprint atau saya ingin mengoutputkan jenis mobilnya, maka saya tulis print jenis mobil. Nah, ketika objek mobil saya dibuat, maka yang teroutput adalah metode info ini pertama, karena dipanggil tadi ya super.info. Kemudian ada tambahan jenis mobilnya akan dioutputkan juga. Nah, sekarang kita coba jalankan codingannya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Bisa teman-teman lihat, maka akan dioutputkan nama kendaraan, yaitu Toyota, beserta warnanya, yaitu merah. Nah, kemudian ada output juga jenis mobil, yaitu sedan. Kenapa? Karena kan tadi di sini di override nih. Ini yang namanya override. Jadi dia dengan nama yang sama dan juga parameternya harus sama. Jadi ini bedanya ya kalau dengan overloading. Kalau di overriding parameternya itu juga harus sama. Nah, contohnya begini. Jadi di override nih, yang dimana si parent class tadi sudah ada method info, tetapi di kelas mobil, yaitu turunan dari kendaraan, ada tambahan untuk method info tersebut, yaitu jenis mobilnya kita printkan juga. Dan ketika dijalankan, maka jenis mobilnya juga akan di-outputkan. Nah, jadi sebetulnya manfaat polymorphism itu apa sih? Yang pertama, kode akan menjadi lebih fleksibel. Yang kedua, mengurangi duplikasi. Dan yang ketiga, mudah untuk diperluas. Dan yang terakhir, atau yang keempat, cocok untuk desain berbasis interface. Nah, dari video kali ini, kita belajar bahwa polymorphism adalah kemampuan objek dari berbagai kelas untuk memiliki perilaku yang sama, tetapi dengan implementasi yang berbeda. Terdapat dua jenis polymorphism, yaitu method overloading dan overriding. Polymorphism bermanfaat agar kode menjadi lebih fleksibel, mengurangi duplikasi, mudah diperluas, dan sangat cocok untuk desain berbasis interface. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.